Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, kembali lagi bersama Ustadz. Kita akan melanjutkan belajar fikih. Ya, ini Ustadz ada di perpustakaan. Baik, kemarin di pertemuan sebelumnya, ya kita masih membahas di hal-hal yang menjadi syarat sahnya sholat. Ya, menjadi syarat sahnya sholat. Nah, menjadi syarat sahnya berjamaah. Kita telah membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita akan masuk ke syarat surutul kedua, syarat yang nomor 8. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ta'allum wa ta'lim al-ifadah wal istifadah. Walhas wala tamasuki kitabillah sunnati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir wal walidayya walil mu'minina amin. Sebentar Ustaz munculkan mic dulu. Baik, kitabnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi bil ilmi bidarin amin. Faslun as-syaratu saminah, syarat yang nomor 8 min suruti sihatil kedua, dari syarat-syarat sahnya berjamaah. Dari 11 itu yang nomor 8 as-samin, yang nomor 8 adalah ayanwi kuduwata awid jama'ata. Syarat yang nomor 8 adalah berniat siapa makmum al-qudwata, mengikuti atau jamaah, awil jama'ata atau jamaah. Kalau kemarin kita bahas niatnya imam itu sunnah, kecuali di beberapa hal. Berbeda dengan makmum. Seorang makmum itu wajib niat jamaatan atau qudwatan. Misalnya sholat duhur, sholli fardhu duhri qudwatan lillahi ta'ala, sholli fardhu duhri jamaatan lillahi ta'ala. Jadi harus niat qudwah atau jamaah, mencantolkan. Jadi niat mengikuti imam, niat mencantolkan imam ke sholatnya imam. Kalau imamnya tidak wajib berniat menjadi imam, tidak wajib. Tapi kalau makmum harus niat qudwatan atau jamaah. Jika tidak niat jamaatan atau qudwatan dan dia mengikuti gerakannya imam, maka batalat sholat duhur, dia akan menjadi batal. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang derajatnya niat dulu, yaitu niat itu wajibnya apa sih? Kalau sholat fardu, usolli fardhu duhri, usolli qasdu fardiyah wa ta'yin, usolli fardhu duhri lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau jamaatan ditambah 1, usolli fardhu duhri ma'muman boleh, usolli fardhu duhri jamaatan boleh, usolli fardhu duhri qudwatan boleh. Walhasil ada niat di situ mencantolkan dari niat dia sholat ke imam. Oke. Baik. Syarat yang nomor 8, wa ayyanwiya qudwatan. Syarat yang selanjutnya yaitu syarat nomor 9. At-tasik yang nomor 9 dari syarat kedua, dari syarat jamaah adalah syarat yang 9 adalah ayatawafaqa nadbu sholatihima. Ayatawafaqa mencocoki nadmu susunan sholatihima, sholat keduanya. Jadi antara imam dan makmum itu saling mencocoki. Imam dan makmum sholatnya harus mencocoki, tidak harus sama tapi harus mencocoki. Jadi tidak harus sama tapi harus mencocoki. Nah, misalnya apa?
Misalnya sholat duhur, misalnya ada makmum, ada imam, dia sholat asar, tapi makmumnya dia sholat duhur, ikut bersama imam. Boleh, boleh. Karena masih mencocoki. Meskipun beda ta'yin, itu masih sah. Masih sah. Misalnya ada orang sholat badiah, dipikirnya itu adalah sholat duhur, kemudian ada orang datang mengikuti. Ada orang sholat badiah, ada si A misalnya sholat badiah, kemudian ada si B datang. Dipikir oleh si B, si A ini sholat duhur, kemudian si B ngikuti si A. Sah enggak sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Sholatnya sah, jamaahnya juga sah. Karena masih mencocoki. Contoh yang mencocoki apa? Yang mencocoki adalah sholat biasa dengan sholat jenazah. Sholat jenazah atau sholat gaib itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat. Tidak boleh. Sholat duhur dia imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat duhur. Tidak boleh atau kebalikannya. Contoh sholat yang tidak mencocoki lagi adalah sholat kusufain. Nah, sholat gerhana. Sholat gerhana itu tidak mencocoki karena ada 2 rukuk di situ. Ada 2 rukuk dan 2 berdiri, 2 sujud di setiap rakaatnya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi yang dimaksud ayat faqanat musolatihima ini adalah mencocoki susunannya sholatnya, susunan rukunnya ini. Walaupun di situ beda nih, tidak apa-apa. Walaupun sengaja, ada orang datang, si A datang ke masjid, sudah selesai semua. Kemudian si B sholat badiah, tahu kalau si B ini sholat badiah. Kemudian si A daripada saya sholat sendiri, saya tak mengikuti belakangnya si B. Boleh, sah. Begitu. Jadi yang penting adalah yatawafaqanat musolatihim, mencocoki susunan dari sholat keduanya. Itu syarat yang nomor 9. Untuk syarat yang nomor 10, wa la yukhalifahu fi sunatin fahisyah al mukhalafa. Wa alla yukhalifahu, dan tidak berselisih atau berbeda fi sunatin di dalam menjalankan kesunahan fahisyah. Perbedaan itu sifatnya fahisyah, yang mencolok, yang keji, yang kejam. Al mukhalafah, di dalam perkara yang berbeda itu. Jadi perbedaannya itu yang fahisyah, sunnah dia tapi fahisyah, nemen, artinya yang banget lah membedainya. Contohnya apa? Contohnya adalah tahiyat awal. Tahiyat awal hukumnya apa? Sunnah. Ada 2 orang, dia sholat duhur, satu jadi imam, satu jadi makmum. Makmumnya dia tidak pengen ikut tahiyatnya imam. Tahiyat awal kan sunnah kata si makmum. Imamnya melakukan tahiyat awal dan dia berdiri. Dia berdiri tidak melakukan kesunahan. Dalam pikirannya wong sunnah saja loh, tidak wajib. Saya tidak mau melakukannya. Memang benar tahiyat awal adalah sunnah, tapi mukhalifah di situ adalah yang sangat keji atau nampak, yang mencolok. Imamnya tahiyat awal, makmumnya tidak mau mengikuti tahiyat awal meskipun sunnah. Begitu juga kunut. Begitu juga kunut hukumnya sunnah. Imamnya kunut lama diitidal karena baca kunut, makmumnya sujud, melanjutkan di rukun berikutnya. Ya, melanjutkan di rukun berikutnya. Atau kebalikannya, imamnya tidak kunut, makmumnya lama diitidal melakukan kunut. Solusinya bagaimana? Makanya kalau sholat subuh, kalau dia itu imamnya kunut, makmumnya tidak mau kunut, ya sudah, tetap aja itidal lama. Ya, tetap aja itidal lama, nanti sujudnya bareng sama imam. Atau kebalikannya, imamnya tidak kunut, makmumnya kunut. Misalnya kalian atau kita atau ada orang dia jadi imam dan dia biasa tidak kunut sunnah, dia biasa tidak kunut. Nah, bagaimana? Apa yang dia lakukan?
seharusnya di sholat subuh rakaat terakhir i'tidalnya dilamakan, berjaga-jaga barangkali ada orang yang mau kunut. Selama tidak sujud imamnya, tidak terlihat perbedaan yang mencolok, Oke, itu salah satu contohnya. Jadi tidak melakukan suatu perbedaan gerakan meskipun sunnah yang perbedaan itu sifatnya mencolok. Nomor 11, wa ayyutabi'ahu. Nah, nomor 11 syarat yang terakhir dari syarat berjamaah adalah wa ayyutabi'ahu, yaitu mengikuti gerakan imam. Jadi mengikuti gerakan imam, mengikuti apa yang dilakukan dengan imam, walaupun imamnya di situ salah, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ya, tidak sampai membatalkan sholat. Misalnya tadi imam tidak mau tahiyat awal, imam waktunya tahiyat awal, imam berdiri, kemudian makmumnya dia subhanallah mengingatkan, subhanallah, imam tidak mau, imamnya tetap berdiri. Maka apa yang dilakukan si makmum? Dia melakukan tahiyat apa ikut berdiri? Wa ayyutabi'ahu, ikutlah berdiri bersama imam. Loh, berarti tidak mengerjakan apa ini? Tahiyat awal, tidak apa-apa, imam kan tidak melakukan. Jadi tidak apa-apa karena ada syarat yang kuat, yaitu ayyutabi'ahu, mengikuti imam. Sama halnya ketika imam tidak kunut, imam langsung sujud di sholat subuh tanpa kunut, makmum wa ayyutabi'ahu, mengikuti imam. Demikian 11 syarat di dalam kitab ini, penjelasan yang sangat singkat sekali. Kalau didalami lagi sangat luas lagi di kitab-kitab setelahnya, kitab yang lebih dewasa. Tapi saya rasa cukup untuk awam, untuk dasar pemahaman dari syarat-syarat sahnya berjamaah yang ada 11. Bisa diputar di video-video sebelumnya, pelan-pelan bisa diulang lagi. Jika ada pertanyaan bisa tanya di bawah ini atau langsung hubungi saya. Siapapun boleh, ya, video ini boleh bisa diperdengarkan oleh anak-anak Hizbul Nas atau yang lainnya barangkali membutuhkan video ini. Sekian dari Ustadz, mudah-mudahan kita memahami syarat qudwah atau syarat-syarat berjamaah yang ada 11. Sekian, di video berikutnya akan Ustadz tunjukkan cara mudah untuk menghafalkan 11 syarat qudwah. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.